Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk bab 5 bagian 1 tentang kehadiran Sang Kekasih. Selamat menyimak. Bab 5, selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah judulnya ya, kehadiran Sang Kekasih. Nabi Muhammad adalah Sang Kekasih Allah. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi, tepatnya pada tahun gajah, yakni pada saat Raja Abraha dengan kaum gajah menyerang kota Mekah, Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, artinya yatim tidak memiliki bapak. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Di perkampungan inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Jadi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 5 tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya pun wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Namun sangat disayangkan, Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai menginjak remaja. Jadi oleh kakeknya dipegang atau diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Dan semasa remajanya Nabi Muhammad oleh pamannya. Dan ketika diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun, agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat dari gurun. Dan di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadi lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Jadi, semasa remajanya Nabi Muhammad telah diperkenalkan dalam pengelolaan ekonomi pamannya, dan dia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil oleh majikannya, yaitu Siti Khadijah. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah bertemu dengan pendeta, yaitu Buhairah. Lalu Buhairah menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang Yahudi. Lebih baik ia dibawa kembali ke Mekah." Selanjutnya, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar dan berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh pribadi mulia berikut ini. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah memiliki pribadi yang berpendirian teguh. Yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Jadi Nabi Muhammad selalu bersemangat. Yang ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad memiliki gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, karena kepercayaan itu adalah sangat mahal. Yang kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan.
Yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli dan tidak membeda-bedakan mana pembeli yang kaya ataupun yang lebih miskin. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri. Dan yang kedelapan, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Jadi Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang sangat baik, sehingga kejujuran, perilaku santun, dan kesopanan dalam berbicara juga kerja keras Nabi Muhammad merebut hati setiap orang, termasuk siapa? Siti Khadijah sebagai majikannya. Jadi dalam kata lain, Nabi Muhammad adalah anak buah dari Siti Khadijah yang berlaku sebagai bos. Jadi bosnya adalah Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah pertama-tama meminta Nabi Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria, dan hasilnya sangat luar biasa. Dan pada usia 25 tahun tersebut, Nabi Muhammad akhirnya menikah karena Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah di usia 25 tahun dan dikaruniai oleh 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Siti Fatimah. Itulah kisah Nabi Muhammad sebelum diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Diangkatnya Nabi Muhammad nanti pada usia 40 tahun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.